diredam, nggak berani tampil. Kalau berani dicongkel matanya. Kalau masih sholat ketahuan disalib. Jadi ketakutan semuanya, redup semuanya. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, di saat kaum Majusi berkuasa, di saat kaum Nasrani sok petantang petenteng, di saat kaum Quraisy kafir menyembah berhala terang-terangan, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, suasana malam itu hening, sepi. Tiba-tiba ada gerhana yang membuat sesaat terang benderang seluruh alam semesta, seluruh bumi Allah. Saat itu sebentar terang benderang. Kemudian disertai dengan goncangan sedikit yang membuat orang-orang tidur terbangun, yang membuat hewan-hewan terbelalak, yang membuat semuanya bangun seketika untuk sama-sama menyaksikan gerhana bulan yang luar biasa yang membuat seluruh bumi terang benderang. Bersamaan dengan itu runtuhlah kaum Majusi, apinya mati, bangunannya menimpa api. Pada saat itu juga Lata, Uzza, Manat yang disembah-sembah rubuh semuanya. Pada saat itu juga air laut seperti naik dan pohon-pohon seperti sujud. Pada saat itu lahir yang mulia, lahir yang tercinta, yang ditunggu oleh semua makhluk, yang dinanti oleh semua manusia. Bahkan malaikat pun bergembira, bahkan bidadari-bidadari surga pun turun mengiringi. Pada saat itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Luar biasa gembiranya Abdul Muthalib pada saat itu. Dia gendong, makanya saya nangis tadi itu membayangkannya. Anak soleh itu yang luar biasa, calon hafiz itu, amin, calon ulama itu, amin, calon orang-orang besar itu, amin, calon orang kaya. Tadi saya doain semuanya itu biar menjadi konglomerat, biar menjadi ulama besar. Anak tadi siapa namanya tadi itu anaknya? Syafiq Ali. Syafiq Ali. Anak siapa? Tadi anak antum. Masya Allah. Itu ya. Insya Allah kita doain semuanya. Beliau anak itu akan menjadi penerus dari kita semua. Amin. Amin. Nah, pada saat itu lahirlah yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap alam semesta gembira sekali. Pada saat itu malaikat pun bergembira. Pada saat itu Abdul Muthalib menggendong dan mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib memberikan nama anak itu Ahmad. Ahmad. Lalu ibunya Aminah berkata, aku mendengar ada bisikan di telingaku bahwa nama anak ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah besar. Pada usianya masih bayi, kebiasaan orang Arab, bu, ibu dengar kebiasaan orang Arab itu menyusui bayinya itu orang lain. Sekaligus dididik untuk apa? Untuk menjadi kuat di kampung dengan literatur bahasa yang kuat di Bani Sa'diyah, di sebuah kampung namanya Bani As-Sa'diyah. Nah, Bani As-Sa'diyah ini jalan untuk mencari bayi-bayi yang baru dilahirkan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan yang masih nyusu untuk dibawa. Ada satu orang yang punya unta paling kurus, yang punya kedelai mana tinggi harganya ya, tinggi ya, jengkol tinggi, cabai tinggi. Belum ada kayak begini nih pemerintahan Jokowi ini luar biasa nih, ya, luar biasa nih pemerintahannya. Listriknya naik, pajaknya naik, SDK-nya naik, ya Allah. Yang turun cuma dalam doang. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat itu, ya, keledainya pun terus kerempeng.
Untanya pun terus kerempeng sehingga jalannya paling pelan. Jalannya paling pelan. Kalau jalannya paling pelan, akibatnya bagaimana? Kagak kebagian orok. Ya, karena jalannya paling lama, kagak kebagian orok. Maka semua itu dari kampung As-Sa'diyah udah dapat orok-orok untuk disusuin. Kecuali ini, seorang yang bernama Halimah. Kecuali dia belum dapat orok. Ada tinggal satu yang tersisa, tapi orang tidak mau ambil. Kenapa? Karena dia yatim, karena dia nggak punya bapak. Orang-orang tidak mau ambil. Biasanya orang yatim tidak mampu bayar yang bagus, jadi nggak mau ngambil. Halimah, dasar orang diniatkan oleh Allah suci, dasar Allah udah menitipkan calon pemimpin akhir zaman, calon masih lagi soalnya kepadanya, maka hatinya lembut, maka dia nggak pilih-pilih, dia ambil itu orang. Dan ketika diambil, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Serta merta begitu orang itu diambil, begitu orang itu digendong, begitu orang itu dibawa, maka dalam perjalanan dia menyaksikan untanya yang kurus itu penuh berisi dengan susu. Masya Allah. Bahwa yaqudu baital hajat. Untanya tiba-tiba penuh susu, keledainya tiba-tiba berjalan cepat, dan kemudian saking cepat dan kuatnya membawa semua teman-temannya, sampai teman-temannya pun bertanya, apa yang terjadi? Bukankah ini bukan untamu, dan keledai ini bukan keledaimu? Ini keledaiku, ini untaku, dan bersamaku sekarang ada seorang bayi yang membawa berkah. Inilah bulir-bulir keberkahan yang pertama kali. Bayangkan saudara, sampai kemudian sampai di tempatnya, maka sekampung unta-unta dan keledai itu semuanya punya susu, dan dari sana kampung itu makmur. Saudara, luar biasa. Masih bayi udah membawa keberkahan, tetapi Yahudi mau membunuhnya. Ketika itu umur 2 tahun, nggak berhasil. Halimah ketakutan, Halimah buru-buru serahkan lagi kepada ibunya yang kebetulan sedang menengok, yaitu Aminah. Yahudi menyusulnya dengan memberikan ciri akan membunuh seorang bayi yang memiliki 2 ibu katanya. Namun Allah mewafatkan Aminah di tengah perjalanan, sehingga bayi ini cuma punya 1 ibu, dan Yahudi tidak berhasil dan tidak jadi membunuhnya, saudara. Anda boleh satu duduk di sini? Boleh? Boleh. Kalau ada kursi mereka ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi kita ngobrol ya. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tolong dengarkan sekarang. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, zaman dulu ada ATM nggak? Nggak ada. Televisian? Mandiri? Zaman dulu ada pegadaian nggak? Ada toko? Alfamart? Indomaret? 7-Eleven? Yang ada apa yang zaman dulu? Ada bank nggak? Bank? Bank Mandiri? Bank BNI? BRI? Yang ada apa? Ada para pengusaha nggak? Ada eksportir nggak yang buka ekspor ke luar negeri? Ada importir nggak yang buka mendatangkan barang? Habis yang ada apa zaman dulu? Kalau semuanya nggak ada, ada apa? Sekarang dulu lebih baik-baik. Ya, sekarang untuk dengerin baik-baik. Zaman dulu betul sekali orang tidak ada
zaman itu ada anak yang berumur 12 tahun berani membawa sekaligus 200 ekor unta sendiri melewati pada gurun yang luar biasa. Padahal yang lain kagak berani lewat situ. Anak muda ini berumur 12 tahun berani melawan mereka semua. Mereka tidak melawan, mereka takjub dengan kemuliaannya, mereka takjub dengan luar biasanya. Itu para penyamun nangis, tutup cium tangan dengan anak umur 12 tahun ini, saking akhlaknya luar biasa, saudara. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah anak muda ini makin hebat. Sekali bawa 400 ekor unta, 500 ekor unta keluar kota Quraisy, namanya ekspor. Sampai di sana barang-barangnya habis diborong dan sebagian membeli barang lagi bawa masuk ke Quraisy, namanya impor. Barang-barang yang dibawa barang-barang orang konglomerat, semua orang titip sama beliau. Yang titip siapa? Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Khadijah, Abdurrahman bin Auf, titip semua sama beliau. Beliau bukan karyawan Khadijah, beliau bukan bekerja pada Khadijah, beliau adalah wholesaler, beliau adalah distributor, beliau adalah pedagang yang luar biasa. Sampai semua orang titip sama beliau. Gak sembarangan. Kita lagi ngomong Yakut ini, Bainal Ajar ini, ya. Kita lagi ngomong ini gak sembarangan, saudara. Jadi pada masa itu kalau Ustaz kalau Ustaz bertanya tadi ada ATM enggak? Dijawabnya tidak ada. ATM itu bernama ATM Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena semua orang di zaman itu pinjam duit, minta duit, ambil duit dengan kekayaan yang mulia Muhammad bin Abdullah. Karena kekayaannya berlimpah, saudara. Dia dagang ke Syam, dia dagang ke Syria, dia dagang ke Damaskus, dia dagang ke Taif, dia dagang ke Hadramaut, dia dagang ke Persia, dia dagang ke Irak, dia dagang. Semua orang titip sama beliau. Tidak ada satu pun orang Quraisy, orang kaya yang tidak pernah berhubungan dagang sama beliau. Makanya tadi Ustaz tanya, ada eksportir nggak? Ada. Eksportir pertama di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz tanya, ada importir nggak? Ada. Importir pertama di dunia Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz tanya, ada ATM nggak? Ada. ATM berjalan pertama adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Tadi Ustaz tanya, ada bank nggak? Ada. Karena semua orang taruh duit, titip duit sama beliau. Dia adalah kepala direktur bank pertama di dunia, Bank Muhammad bin Abdullah. Tadi Ustaz tanya, ada pegadaian nggak? Ada. Semua orang-orang Quraisy kalau dia mau keluar kota dititip emas-emas di rumah beliau. Dia adalah kepala pegadaian pertama di dunia, pegadaian Muhammad bin Abdullah. Jangan sembarangan. Yang kita ngomongin adalah al-yaqut bainal hajar. Yang kita ngomongin sekarang adalah permata di antara batu-batu koral, berlian di antara pasir-pasir. Jadi beda sama yang lain. Karena itu beliau dijuluki Al-Amin. Tidak ada tanda bandingannya. Karena itu beliau dijuluki Al-Amin. Dengan akhlaknya yang luar biasa, beliau akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul akhir zaman, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu beliau dengan segala macam kekayaan yang luar biasa, dan kemudian habis sedikit demi sedikit untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membesarkan Islam bersama istri yang tercinta Khadijah Al-Kubra. Sampai suatu ketika
ketika barangnya habis, ketika kekayaannya ludes, habis semua, Khadijah pun berkata, wahai suamiku, wahai suamiku, maafkan, sudah tidak ada lagi yang tersisa di rumah untuk membantu perjuanganmu. Andai kata aku mati, maka demi Allah, kata Khadijah, aku rela tulang ini dijadikan jalan untuk mendukung perjuanganmu. Masya Allah, nggak ada yang bisa lawan Khadijah. Allah kirim salam sama Khadijah, Bu, Allah kirim salam sama Khadijah. Hadis Sahih Bukhari, malaikat Jibril datang ujuk-ujuk ke bawah sama ketemu Rasulullah, ditanya, kirimkan salam dari Allah untuk Khadijah. Allah telah menyiapkan satu buah rumah yang seluruhnya dibangun dari kristal untuk Khadijah. Coba manusia mulia dijamin surga yang pertama adalah Khadijah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika habis harta itu, Allah mau ngasih lagi dengan diturunkannya surat Wadduha. Ya, Allah mau kasih lagi. Apa itu bunyinya surat Wadduha? Ditawarin. Ya, apa kata Allah? Saya teringat tadi ini imam kita, ya Ustaz. Apa kata Allah? Alhamdulillah. Allah firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, Allah firmankan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya, maknanya apapun yang Nabi inginkan, Allah akan penuhi. Masya Allah. Pak, malaikat Jibril saja gembira ketika menurunkan ayat ini, karena malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sebut apa yang kau inginkan semua terjadi, karena kalimat itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya salat isya sama beliau jadi imam nih, bacanya Wadduha, jadi ada inspirasi buat malam ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang Nabi kepengen dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril menawarkan, mau apa? Mau gunung Uhud dijadikan emas? Mau gunung Uhud dijadikan emas? Mau semua orang tunduk di kaki Nabi Muhammad? Mau semua wanita tunduk dengan Nabi Muhammad? Mau semua kekuasaan dapat dengan Nabi Muhammad? Silahkan sebut. Karena Allah telah berikan legitimasi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau inginkan, Allah itu akan redha. Bayangkan. Tahu apa jawaban Nabi? Tahu apa jawaban Nabi ketika ayat itu turun? Izan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finnar. Barik alaih. Sallallahu Muhammad. Jawaban Nabi adalah, kalau demikian ya Allah, tidak aku rela, la ardo, tidak aku rela, wa wahidun min ummati finnar, satu saja umatku di api neraka. Karena itu Allah bersumpah dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Sahih, demi kekuasaanku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku harap
dan umatmu masuk terlebih dahulu. Coba saudara, kurang apa itu? Kurang apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang apa coba? Betapa dia cintanya kepada kita habis-habisan. Semua tiap kita yang dipikirin, dari mulai beliau ada, dari mulai beliau diangkat sebagai Rasul, dari mulai terus kita yang dipikirin saudara. Ketika beliau ditimpuki di Taif, berdarah-darah keluar dari kakinya, apa yang dia jawab? Ketika malaikat pun marah, ya Rasulullah, atas izinmu saya timpakan ini orang-orang Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Allah ampuni mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Enggak pernah sepanjang hidupnya kita yang dipikirin saudara. Nih lihat, Yakub bin Hajar, permata di antara batu-batuan. Ini subhanallah. Permatanya di mana? Karena nggak ada yang lebih cerdas daripada beliau. Beliau telah menjelaskan soal gerhana, beliau telah menjelaskan soal kompos, beliau telah menjelaskan soal tumbuh-tumbuhan, soal hewan, beliau menjelaskan soal hubungan suami istri, beliau menjelaskan soal negara, beliau tetapkan visa, beliau tetapkan paspor. Kita ngomongin ngawur ya. Karena Piagam Madinah nomor 11, Rasulullah katakan bagi penduduk Madinah boleh keluar masuk negara, tapi penduduk di luar Madinah harus lapor. Itu artinya visa, itu artinya paspor sudah diterapkan. Piagam Madinah nomor 8, orang-orang kafir yang terdiri dari bukan Islam wajib menjaga negara bersama-sama orang Islam. Pertahanan sudah ditetapkan oleh beliau. Piagam Madinah nomor 9, orang-orang Islam tidak boleh mengganggu orang-orang kafir, tidak boleh mengganggu orang Kristen saat dia mau ke gereja. Bersama-sama menjaga negara. Piagam Madinah nomor 10, orang-orang kafir bersama orang-orang Muslim sama-sama menjaga negara daripada musuh yang akan memperantarkan Madinah. Tuh. Konsep wawasan kebangsaan, konsep kecerdasan, konsep pertumbuhan, konsep rumah tangga, konsep Masya Allah, tidak ada satu pun yang sudah luput dari beliau, dan tidak ada satu pun sejengkal tanah yang belum didakwahi oleh beliau. Tahun 624. Bu, Pak, tahun berapa tadi saya bilang? 624. Tahun 624 itu Rasulullah masih ada. Rasulullah wafat tahun 632. Jadi pada tahun 624 semua bumi sudah didakwahi oleh Nabi Muhammad tanpa ada satu pun yang tertinggal. Bumi kita Indonesia didatangi oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud untuk mendakwakan Islam. Abu Kasbah tiba di Filipina, Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di Tiongkok, Mu'adz bin Jabal tiba di Yaman, Bilal bin Rabah tiba di Damaskus, Abu Ayyub al-Ansari tiba di Palestina, Abdullah bin Aminah tiba di Amerika. Saudara, tidak ada satu pun negeri yang belum didakwai oleh Nabi dan para sahabatnya, termasuk Indonesia. Ini yang kita ngomongin al-Yaqud bainal hadar. Ini Masya Allah, ini nggak bisa kita tanda bandingannya ini. Ada alif lam mestinya dia. Wal Yaqud ya. Al-Yaqud ya. Jadi alif lam ma'rifat ya. Salah nggak? Al-Yaqud bukan Yaqud, Al-Yaqud. Ada alif lam ma'rifat, jadi tertentu satu dia. Yang lain ada, bukan Yaqud yang lain gitu. Al-Yaqud bainal hadar. Ya, nah saudara, ini al-Yaqud yang kita bicarakan ini sekali ini tidak akan pernah selesai kita bicarakan sampai kapanpun. Saudara, dia telah menyampaikan semua risalah, risalah, dan dia telah menetapkan hukum-hukum yang luar biasa dengan Piagam Madinah.
juta hidup di bawah garis kemiskinan. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang nggak kalah-kalah mengatasi kemiskinan. Masih 20 juta, naik malah 29 juta. Sekarang dengan naik listrik zaman Jokowi, mungkin tambah banyak orang miskin, saudara. Mengatasinya kagak bisa. Nabi Muhammad SAW ketika membawa orang-orang muhajirin ke Madinah, otomatis penduduk Madinah separuh miskin, separuh kaya. Kenapa? Karena yang miskin ini tidak punya apapun berangkat ke Madinah. Bagaimana cara Nabi mengatasi kemiskinan? 1 jam saja, nggak pakai bertahun-tahun. Al-Yaqub 1 jam, saudara. Nabi langsung minta 1 orang kaya ambil 1 orang miskin, 1 penduduk Madinah ambil 1 orang penduduk Mekah, ambil 1 daripada kaum Ansor, mengambil 1 kaum Muhajirin. Beres tak kemiskinan? Beres tidak? Beres, selesai. Ini Al-Yaqub yang kita ngomongin, saudara. Beres tuntas, beres tas hanya dalam waktu sebentar. Perjuangannya sukses. Akhirnya Islam diterima. Bahkan raja-raja di dunia semuanya tekuk lutut di bawah kaki Nabi Muhammad. Raja Heraklius dikirimin surat Assalamualaikum dan seterusnya. Raja di seluruh pelosok-pelosok tunduk di bawah kaki Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau masuk Islam jadi saudara, jadi teman tetap dengan membayar jizyah atau pajak 2,5%, sama dengan orang Islam, nggak dibedain. Akhirnya tuntas beres, Allah turunkan ayat sebagai akhir dari ceramah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Gembira semua orang, hari ini telah beres, hari ini telah tuntas, hari ini telah selesai. Tidak ada lagi ayat yang turun, hari ini sudah beres. Akhirnya sebagai akhir kalam dari cerita hari ini, ya, saya nggak bisa lari dari topik. Sudah ditentuin topiknya, ngomongnya Abiyakut sebagai ada, nggak boleh ngomong Ahok, nggak boleh ngomong Jokowi, nggak boleh ngomong Luhut, nggak boleh ngomong yang lain kalau ini, ya. Udah ada topiknya. Pintar juga pengurus yang masih hiburannya. Gak pakai sekali-sekali kita membuat orang mengambil takjub dengan Nabi Muhammad, ya. Dengan takjub Nabi Muhammad tambah cinta. Dengan cinta Nabi Muhammad gak mungkin dia Ahok. Gak mungkin. Tidak mungkin. Demi Allah, orang yang cinta Nabi Muhammad pilih Ahok, tidak mungkin. Cintamu palsu. Orang cinta Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Gak mungkin dia Ahok. Batal Islam lo. Batal. Islamnya batal. Islamnya gugur. Habibat a'maluhum. Hapus semua amalnya. Siapapun yang pilih Ahok, bawa ke sini orang yang nggak sependapat, bawa ke sini sekarang kita diskusi. Kita keluarin ayat-ayat hadis semua. Kita keluarin sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah Bani Maryam, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Mana ada pemimpin yang bukan Islam yang angkat? Mana ada coba? Batal Islamnya, saudara. Kafir orang pilih Ahok. Terserah mau direkam, mau disebarin, terserah. Sabarutin. Masa belum berangkat. Saya mau berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, berdasarkan historik, berdasarkan syariah, berdasarkan sejarah. Habibat a'maluhum, hapus semua amalnya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum. Lihat tanggal 15 Februari nanti, lihat siapapun yang pilih Ahok, wassalam. Ente bukan saudara seiman lagi, ente cuma saudara sebangsa dan setanah air saja. Siapapun, kalau menurut mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, siapapun yang telah melakukan tindakan ini, kalau mati jangan diselayani.
Jangan kunjungi. Kenapa? Karena boleh batal Islamnya batal. Wa ma yatawallaw minkum fa innahu minkum. Boleh. Kalau begitu urusan ketika ayat itu turun, ketika ayat itu turun, sahabat semua gembira sekali, sahabat semua gembira. Masa buka lagi ya, atau menit lagi. Sahabat semua gembira, kecuali satu orang yang mulia, penghuni surga pertama, pemegang kunci surga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia lari pulang, dia nangis saja. Kenapa nangis? Maka Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan berlari menyusul beliau. Ya, berlari menyusul beliau. Umar bin Khattab lari menyusul beliau. Utsman bin Affan lari menyusul beliau. Dan bertanya, "Ya Abu Bakar, ada apa dengan kamu? Semua kita sedang bergembira, semua kita sedang bersukacita karena sudah sempurna Quran ini." Apa kata Abu Bakar? Betul. Kalau sudah sempurna, kalau sudah selesai firman Allah, kalau sudah tidak turun lagi ayat, bukankah ini tanda perpisahan dengan Rasulullah? Maka Abu Bakar Siddiq pun menangis kembali. Maka Umar dan Utsman pun ikut menangis. Dan beliau akhirnya bertiga mendatangi rumah Nabi yang memang sudah sakit. Ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, telah berkata Umar bin Khattab demikian, telah berkata Utsman bin Affan demikian, dari Abu Bakar Siddiq yang berkata demikian. Apakah benar ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sadaqta Abu Bakar, benar Abu Bakar Siddiq." Maka serta-merta semuanya pun menangis. Akhirnya jatuh bulan Safar. Ketika bulan Safar tiba, sahabat-sahabat lain pun bergantian menjenguk Nabi yang sudah sakit. Bulan Rabiul Awal masuk, Nabi sudah tertidur saja. Nabi sudah tidak mampu bangun. Nabi sudah hanya tertidur saja. Bilal qomat, tidak berani. Setelah azan, Bilal tidak berani qomat karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal cuman diam, tidak berkata apa-apa. Nabi memberikan isyarat, Nabi tidak mampu bicara. Nabi memberikan isyarat untuk Abu Bakar jadi imam. Maka setelah Abu Bakar jadi imam, gemparlah para sahabat karena terdengar suara tangisan Fatimah, terdengar karena menitip sebelah rumahan, cuma diiringi oleh satu bilik saja, terdengar tangisan Fatimah yang berkata Nabi Muhammad sudah tidak ada. Umar bin Khattab pun marah, akan memenggal orang yang bilang Nabi Muhammad tidak ada. Abu Bakar Siddiq mendengar, Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah dan mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang diucapkan Nabi, kata Abu Bakar, maka menjawablah Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab berkata sebelum wafatnya, "Aina tarakta ummati?" kepada Jibril, "Di mana kau taruh umatku? Di mana kau taruh? Di mana kau taruh umatku?" Ya Rasulullah, telah berbaris bidadari di surga, telah mendatangi semua malaikat turun untuk menyaksikanmu. Malaikat Jibril berpaling, malaikat Israel berpaling. Rasulullah pun bertanya, "Wahai malaikat Israel, karena apa yang membuat engkau berpaling?" Malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah kesakitan begini? Demi Allah, apabila kau izinkan, aku teruskan. Apabila kau tidak izinkan, aku kembali kepada Allah."
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan komat kamitnya ditempel mulut Rasulullah dengan telinga Fatimah, dan Fatimah mengatakan kembali kepada Abu Bakar Siddiq akhir hayatnya sebelum mengucapkan syahadat ulama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ummati, ummati, umatku, umat. Kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau tidak memenuhi dari ini dengan Nabi Muhammad, maka tidak pantaslah kita layak hidup di muka bumi. Sallu ala Muhammad.